Halo teman-teman mahasiswa dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan Bu Prima. Nama Ibu Prima Vidya Asria. Bu Prima kali ini akan mendampingi kalian belajar bahasa Indonesia. Nah, dimanapun teman-teman berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Apalagi mata kuliah yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, bahasa kita. Oke. Nah, teman-teman, berbicara tentang bahasa Indonesia, mungkin di benak teman-teman itu ada pertanyaan, Bu, saya itu sudah belajar bahasa Indonesia sejak SD. Mungkin ada yang mulai TK ya, sejak SD, SMP, SMA. Saya terus-terusan belajar bahasa Indonesia. Dan sekarang saya sudah ada di perguruan tinggi, saya sudah menjadi mahasiswa. Loh, kok saya harus belajar bahasa Indonesia lagi, Bu? Nah, ya kan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Nah, dalam perkuliahan ini nanti ya ada banyak sekali materi yang akan kita bahas tentang bahasa Indonesia. Tentu saja konteksnya keilmuan ya, karena status teman-teman sekarang menjadi mahasiswa, maka nanti kita akan belajar semua materi tentang bahasa Indonesia. Nah, untuk pertemuan hari ini, kali ini Bu Prima akan mendampingi teman-teman belajar tentang sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, mari kita lihat dulu. Oke, baik. Tadi Bu Prima sudah menyampaikan bahwa yang kita pelajari hari ini adalah sejarah, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa yang akan kita pelajari. Teman-teman akan belajar bagaimana sejarah bahasa Indonesia, tentang kedudukan bahasa Indonesia, serta fungsi bahasa Indonesia. Ada banyak sekali referensi yang dapat teman-teman gunakan. Nah, salah satunya adalah referensi yang disajikan oleh teman-teman tim dosen MPK Bahasa Indonesia dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, baik. Kita membahas tentang bahasa Indonesia. Ya, teman-teman ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, ataupun yang lainnya. Ya, dari mana saja. Nah, kalian di daerah memiliki bahasa daerah, ya kan? Lalu kita belajar bahasa Indonesia. Sekarang Bu Prima ingin tanya, sebenarnya apa sih yang menjadi sumber utama bahasa Indonesia? Atau dengan kata lain, dari mana sih sumber bahasa Indonesia itu berasal begitu. Teman-teman mungkin sudah ada yang tahu bahwa bahasa Indonesia itu sumber utamanya adalah bahasa Melayu. Ya kan? Ada banyak sekali bahasa daerah yang kita miliki. Nah, tentu saja muncul pertanyaan di benak kita. Dari banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Melayu yang menjadi sumber utama bahasa Indonesia? Nah, di bawah ini sudah disajikan bahwa bahasa Melayu itu mengalami perkembangan, ya. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Ada 3 hal yang mendasarinya. Yang pertama adalah karakteristik bahasa Melayu, kemudian yang kedua adalah faktor geografis, dan yang ketiga adalah faktor politis religi. Kita bahas bersama-sama ya. Nah, yang pertama yang menjadikan bahasa Melayu itu sebagai sumber utama bahasa Indonesia adalah karakteristik bahasa Melayu. Nah, bagi teman-teman adakah ini yang bahasa daerahnya ini menggunakan bahasa Melayu? Ini beberapa sebab mengapa bahasa Melayu itu menjadi sumber utama bahasa Indonesia. Yang pertama adalah lingua franca. Ya, lingua franca. Bahasa Melayu itu disebut lingua franca karena bahasa Melayu itu merupakan bahasa perdagangan dan bahasa perhubungan. Teman-teman tentu tahu bahwa banyak sekali masyarakat Melayu ya orang-orang Melayu itu yang menyebar, berdagang. Nah, sehingga mereka ketika berdagang, mereka juga tidak hanya membawa dagangannya, mereka juga berkomunikasi, ya kan, membawa bahasa kemana-mana, sehingga bahasa Melayu ini juga menjadi bahasa perhubungan, oke? Karena ikut menyebar seiring dengan perkembangan. Kemudian yang kedua, bahasa Melayu itu bahasanya sangat sederhana, mudah dipelajari dan tidak ada tingkatan bahasa. Nah, tadi Bu Prima sudah menyampaikan bahwa teman-teman berasal dari beberapa daerah. Di banyak bahasa daerah ya, itu memiliki tingkatan-tingkatan. Bagaimana harus menggunakan bahasa ketika dengan orang yang lebih muda.
dengan orang yang sebaya, dengan orang yang lebih tua. Nah, tetapi bahasa Melayu ini sederhana, tidak memiliki tingkatan. Dengan demikian, ketika kita, ya masyarakat Indonesia ingin mempelajari suatu bahasa yang baru, ya yang disepakati menjadi bahasa nasional yang akan digunakan bersama, maka ketika belajar sebuah bahasa yang tidak memiliki tingkatan, maka itu lebih mudah. Oke, itu karakteristik bahasa Melayu. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Melayu diterima oleh suku-suku di Indonesia. Nah, saat itu, saat ada kesepakatan, maka suku-suku, perwakilan suku-suku yang ada di Indonesia itu menerima, menyepakati bahwa bahasa Melayulah yang akan digunakan sebagai bahasa persatuan. Kemudian bahasa Melayu juga memiliki kesanggupan untuk digunakan sebagai bahasa kebudayaan. Nah, banyak sekali ya produk-produk budaya yang dihasilkan menggunakan bahasa Melayu. Oke, kemudian perkembangan bahasa Melayu, teman-teman, kita belajar tentang sejarah juga ya, bagaimana bahasa Melayu itu muncul ketika pendirian sekolah pribumi yang menggunakan bahasa Melayu, berbahasa Melayu. Ini memicu perkembangan bahasa Melayu untuk semakin berkembang dan semakin maju. Walaupun saat itu sebenarnya ya pendirian sekolah pribumi itu digunakan untuk kepentingan Belanda, memanfaatkan tenaga pribumi. Ya, saat itu masih dalam penjajahan. Kemudian berkembang juga peningkatan status lingua franca tadi menjadi bahasa resmi kedua setelah bahasa Belanda. Yang tadinya bahasa Melayu menjadi bahasa perdagangan, bahasa perhubungan, kemudian meningkat statusnya menjadi bahasa kedua setelah bahasa Belanda. Ini semua masih dalam rangka penjajahan Belanda. Kemudian pemodernan bahasa Melayu dengan sistem huruf Latin, ya kan? Nah, ini memudahkan untuk dipelajari dan fungsi baru bahasa Melayu sebagai bahasa pergerakan nasional. Kita tahu bahwa saat-saat itu banyak sekali ya organisasi-organisasi pergerakan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai media, gitu ya, digunakan untuk menggunakan organisasi pergerakan nasional. Nah, berlanjut sampai pada akhirnya pada 28 Oktober 1928 kita tahu adanya Sumpah Pemuda. Nah, di dalam Sumpah Pemuda ini yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ini merupakan titik ya, titik tolak dari peresmian bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, sejak adanya peresmian ini, ya, sejak adanya deklarasi Sumpah Pemuda ini, maka penggunaan bahasa Indonesia secara resmi dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dilanjutkan dengan kedudukan bahasa Indonesia. Kalau tadi kita sudah tahu bagaimana sejarah kemudian kedudukan bahasa Indonesia, ketika bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan, Indonesia memiliki kedudukan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan. Ya, ada dua kedudukan. Yang pertama, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi diingat ada dua kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama sebagai bahasa nasional, dasarnya adalah Sumpah Pemuda 1928, dan yang kedua bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai bahasa negara yang ya berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita kupas satu persatu. Nah, sebagai bahasa nasional, nation, bangsa, maka bahasa Indonesia merupakan lambang kebanggaan kebangsaan. Jadi kita bangga sebagai bangsa, sebagai nation, ya kan? Bahasa Indonesia adalah salah satu lambang kebanggaan. Oke? Kemudian bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang menjadi ciri, penciri, identitas. Oke, kemudian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga berfungsi sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Misalnya, mahasiswa-mahasiswa, teman-teman yang menyimak paparan Bu Prima ini, ada yang dari Sumatera.
Oke, ada yang dari Jawa menggunakan bahasa Jawa, ada yang dari Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda. Ketika kalian menggunakan bahasa daerah, kalian akan mengalami kesulitan untuk memahami satu sama lain. Akan sulit menangkap pesan, menangkap maksud yang ingin disampaikan. Tetapi menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, nah kalian tidak akan mengalami kesulitan karena bahasa Indonesia bisa menjadi media, bisa menjadi alat perhubungan. Oke, dan yang terakhir, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Ini mirip ya dengan fungsi yang ketiga tadi. Nah, itu fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kalau tadi teman-teman sebagai bahasa nasional, sebagai nation, sebagai bangsa, kalau sekarang ini sebagai negara, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi kenegaraan, sehingga fungsinya itu dalam kehidupan ya, dalam konteks kenegaraan, seperti ketika ada konferensi begitu ya, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Nah, ini di sekolah ya, ketika ada seminar. Nah, ini alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ya, ini juga menggunakan bahasa Indonesia. Alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, teknologi. Teman-teman ketika menulis tugas, menulis makalah, ya, menuliskan laporan penelitian, menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi, semuanya di ranah sekolah, kursus, ataupun yang lain, konteks, itu semuanya diikat dalam konteks kenegaraan. Maka bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu berfungsi ya menjadi alat ya penghubung dalam konteks kenegaraan. Nah, misalnya teman-teman, Bapak Presiden Joko Widodo, walaupun beliau dari Solo, ya kan, menggunakan bahasa Jawa, tetapi ketika berpidato menggunakan bahasa Indonesia. Ini salah satu konteks kenegaraan, pidato juga. Oke? Nah, sekarang kita tarik. Tadi teman-teman sudah tahu bahwa bagaimana sejarah bahasa Indonesia, kedudukannya yang ada dua tadi sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, terus teman-teman akan tadi bertanya di awal, Bu, kami sudah lama sekali belajar bahasa Indonesia. Tapi mengapa sekarang ketika kami sudah menjadi mahasiswa, kok ada lagi ya Bu ya mata kuliah bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia yang diajarkan di sini adalah bahasa Indonesia keilmuan. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam konteks ilmiah. Status peran mahasiswa ya, status baru teman-teman sebagai mahasiswa diikat dalam konteks ilmiah, baik dalam penulisan karya ilmiah maupun dalam kegiatan ilmiah. Teman-teman menulis tugas, menulis makalah ya, membuat presentasi, melakukan presentasi, berpidato, orasi dan semuanya konteks ilmiah. Maka teman-teman juga harus menggunakan bahasa Indonesia. Di sini nanti teman-teman akan belajar bagaimana menggunakan bahasa Indonesia secara lisan dan tulis ya, baik lisan maupun tulis dalam konteks ilmiah. Bagaimana harus menulis laporan, bagaimana harus menulis makalah, harus menulis skripsi. Nah, makanya mata kuliah bahasa Indonesia ini menjadi penting dan menjadi dasar bagi teman-teman untuk lancar melakukan komunikasi ilmiah, baik lisan maupun tulis. Nah, mengapa ini penting? Karena sampai kini ya tidak dapat dipungkiri bahwa walaupun teman-teman ini asli Indonesia ya, stempel asli Indonesia, tetapi masih banyak sekali kesalahan berbahasa Indonesia yang mungkin juga kita lakukan. Nah, misalnya kesalahan penulisan, kesalahan ejaan, kesalahan penulisan sesuai ujaran, dan kesalahan gramatika. Nah, ini juga bisa terjadi. Ini contohnya, ayo, ini rumahnya siapa ini yang mau dijual ini? Ada tulisan dijual. Nah, ini kesalahan penulisan bukan ya? Nah, benar sekali. Tapi Bu, ini gimana sih? Kok tulisannya ini? Nah, ini menunjukkan bahwa ya, walaupun kita orang Indonesia, ternyata kadang-kadang ya
sensitivitas bahasa, pengetahuan kita untuk berkomunikasi lisan dan tulis ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu masih kurang. Ini ya dijual ini juga salah ya. Oke. Kemudian ini dilarang nebang pohon. Nah, nebang pohon dan berburu binatang di lingkungan hutan Songgoriti. Coba teman-teman tuliskan di dalam komen ya, kira-kira bagian mana yang salah. Lalu yang benar seperti apa? Koreksinya bagaimana? Ya, tadi yang pertama ini nomor 1 dijual. Ini coba dicari yang benar seperti apa. Tulis di komen ya. Kemudian yang kedua dilarang nebang pohon dan berburu binatang di lingkungan hutan Songgoriti. Ini nomor 2. Salahnya yang bagian mana dan benarnya seperti apa? Kemudian ini demi kebersihan, keindahan dan kenyamanan dilarang membawa atau makan dan minum di dalam ruang kelas. Nah, ini sering sekali ya, sering kita dengarkan seperti ini. Sering kita baca tempelan-tempelan atau pamflet seperti ini. Apakah makan dan minum bisa dibawa? Ya, yang dibawa apa? Ya kan? Nah, ini nomor 3 ya. Di dalam ruang kelas atau ke dalam kelas? Ayo, yang mana yang benar ya? Silakan tulis di komen. Kemudian ini kantor simpan pinjam perempuan SPP. Nah, sebenarnya yang disimpan pinjamkan ini perempuan atau uang? Karena di sini tulisannya kantor simpan pinjam perempuan. Bahaya ini ya. Oke, yang benar yang mana? Oke, bagaimana seharusnya? Tulis di komen menjadi nomor 4. Oke, teman-teman. Itu tadi sekilas saja Bu Prima ingin mencolek kita semuanya ya, mencolek kita semua bahwa ternyata kadang-kadang kita itu meremehkan bahasa Indonesia. Alah, bahasa Indonesia, Bu, saya ini orang Indonesia, ya bisalah. Nah, ternyata teman-teman beberapa bukti tadi, foto-foto yang Ibu paparkan tadi ya, yang Ibu sajikan tadi menunjukkan bahwa walaupun kita orang Indonesia, ya, ternyata masih banyak sekali kesalahan penulisan yang kita amati di masyarakat. Oke, silakan tulis. Ya, tadi Ibu sudah menanyakan bagaimana pembenaran dari masing-masing tadi, ada 4 nomor ya. Nah, kemudian teman-teman coba sebutkan ya kata-kata lain, frasa-frasa lain yang teman-teman rasa itu salah ya, yang belum benar, yang teman-teman temukan di sekitar teman-teman. Coba dilihat ya di tetangga, ya di kos-kosan, di warung kopi, di tempat umum ya, coba temukan. Tuliskan di komen kira-kira kata-kata apa yang teman-teman temukan di sekitar kalian dan itu masih mengalami kesalahan. Ya, silakan tulis sebanyak-banyaknya. Oke? Baik. Nah, yang terakhir dari Ibu, bahasa menunjukkan bangsa. Bangsaku Indonesia, bahasaku Indonesia. Nah, kita patut berbangga karena kita tahu bagaimana perjuangan pendahulu kita ya berusaha mewujudkan adanya sebuah bahasa persatuan yang dapat menyatukan kita semua dari Sabang sampai Merauke. Bayangkan jika sampai detik ini bahasa Indonesia itu belum ada. Ya, kita tidak bisa memiliki alat yang menghubungkan satu sama lain. Maka kita perlu bersyukur, berterima kasih kepada para pendahulu, bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan kesempatan kita memiliki bahasa Indonesia. Mari kita jaga bahasa Indonesia kita. Salah satu caranya adalah belajar bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, salam sehat semuanya. Sampai jumpa.